Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban ayyuhal hadirun wal hadirat fi qanati Bahasa Arab Center. Selamat datang teman-teman di channel kami di Bahasa Arab Center. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar bahasa Arab dan kunci-kunci untuk menguasai daripada bahasa Arab. Tahukah teman-teman bahwasanya belajar bahasa Arab itu hanya ada dua kunci ya, atau kita ada tips-tips mudah di dalam belajar bahasa Arab. Kunci mudah di dalam belajar bahasa Arab itu teman-teman ada dua yang kami tuliskan di sini pada sesi pertama ini. Yang pertama, kita akan apa yang harus kita butuhkan gitu ya. Apa yang kita butuhkan untuk belajar bahasa Arab dan agar mudah dalam melafalkan bahasa Arab. Tentunya yang paling fundamental adalah kita perlu yang namanya kosakata. Atau di dalam bahasa Arab kita namakan dengan mufrodat. Kita perlu mufrodat agar kita bisa memahami bahasa Arab itu sendiri. Contohnya misalkan kalau kita di dalam bahasa Inggris kita juga perlu namanya bahasa, atau kita perlu menghafalkan kosakata. Misalkan apa bahasa Inggrisnya rumah misalkan. Misalkan house gitu kan bahasa Inggrisnya. Kemudian bahasa Arabnya apa yang kita lakukan dalam bahasa Arab? Apa bahasa Arabnya daripada buku misalkan. Nah, itu kita harus hafal. Nah, misalkan kita ambilkan contoh, kitabun artinya apa? Buku. Maka di dalam bahasa Arab agar kita melafalkan buku adalah kita lafalkan kitabun. Contoh yang selanjutnya yaitu kata mal'abun. Apa itu mal'abun? Yaitu lapangan, tempat bermain. Maka kita harus punya kosakata. Misalkan baitun. Apa artinya baitun? Yaitu rumah. Maka kita harus tahu beberapa kosakata. Misalkan harisun, ada penjaga atau yang semisalnya. Yang kedua yang harus kita butuhkan di dalam belajar bahasa Arab, poin kedua adalah kita memahami kaedah. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada kaedah. Yang pertama ada kaedah nahwu dan yang kedua ada kaedah shorof. Nah, pokok bahasa nahwu itu apa? Nahwu itu adalah ilmu yang dia mempelajari taghyiru awakhiril kalim, berkenaan dengan posisi akhir dan harokat akhir dalam sebuah kata. Misalnya ada kata hadza baitun. Hadza baitun. Artinya ini rumah. Kita lihat posisi kata baitun berharokat akhirnya dhammatain. Apabila ada awamil, ada faktor-faktor yang merubahnya, misalkan fi hadzal baiti, maka dia berubah menjadi harokat kasrah. Maka kenapa harokatnya bisa berubah, yang awalnya baitun bisa menjadi fi hadzal baiti, bisa menjadi kasrah. Nah, karena di sini ada faktor yang merubahnya, ada sebuah kata yang merubah harokat tersebut, yaitu kata fi. Nah, inilah yang akan dikaji dan dibahas dalam bahasa nahwu. Sedangkan shorof itu fokusnya adalah fokus bagaimana harokat awal dan akhir serta perubahan bentuk. Perubahan bentuk kata. Misalnya kan ada kata kataba. Kataba artinya menulis. Dia bisa berubah misalkan menjadi kitabun, sebagaimana kitab yaitu buku ya, atau sesuatu yang ditulis, atau misalkan yang menulis maka dinamakan dengan katibun. Katibun. Nah, inilah yang harus kita kuasai atau beberapa faktor agar dan tips-tips agar kita mudah di dalam belajar bahasa Arab. Kita harus yang pertama apa? Yang pertama kita punya kosakata yang cukup. Yang kedua kita paham kaidah. Kalau dua ini kita punya, insya Allah akan mudah dan bagi kita mudah di dalam belajar bahasa Arab. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di sesi selanjutnya membahas kitab Nahwu Al-Wadih. Oke, terima kasih.